Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Nah, jadi memang mahalnya hidayah, betapa pentingnya kita bersyukur juga kalau sudah dapat hidayah itu ditunjukkan di sini ya. Orang kalau sudah memang mendapat jatah iman, jatah untuk percaya, itu jalan pikirannya itu dilapangkan untuk melihat bukti-bukti sekecil apapun itu sebagai modal untuk, oh iya, saya beriman, gitu loh. Jadi ini yang disebut yashrah sadrahu. Yashrah sadrahu. Hatinya itu dilapangkan. Ini juga berlaku untuk kita ketika kita menjalani kebenaran ya, mengamalkan kebaikan. Terutama ketika kita sudah Islam. Jadi ada dua pelajaran yang kita ambil dari ayat ini. Orang-orang yang belum Islam waktu itu ya, bahkan yang mungkin sampai ini tuh, kalau memang dia itu ada jatah benar, jatah selamat, itu ya entah di satu titik dalam kehidupannya itu, lalu mudah gitu loh, menerima fakta-fakta kebenaran firman Allah itu sebagai pemicu atau trigger untuk masuk Islam, menerima Islam. Hatinya menjadi lapang dan ya dimudahkan oleh Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, buat kita sekarang saat ini, meskipun lahirnya kita ini Islam, tapi kan tidak semua orang menjalani aturan dalam Islam itu dengan mudah. Nah orang yang dimudahkan, jangan sampean, diberi Allah sehat, tapi kan belum tentu mau berjihad. Sampean diberi Allah rezeki yang banyak, tapi kan belum tentu juga semua orang yang dikasih rezeki banyak itu mau bersedekah. Loh ada orang-orang yang diberi Allah kelapangan itu, diberi Allah iman itu ketika diberi waktu dia bisa menyisihkan untuk berjihad. Ketika diberi sehat, diberi jihad, ketika diberi waktu, dia bisa menyisihkan untuk tahajud. Ketika diberi tenaga yang sehat, dia bisa menyisihkan untuk ikut berjihad. Ketika diberi harta, ya ringan saja untuk kemudian rajin berinfak. Nah ini berarti orang-orang yang ini, yashrah sadrahu lil Islam, untuk menjalankan agamanya Islam itu dengan sepenuh hati. Jadi ini tidak hanya ayat untuk orang non-muslim, tapi untuk kita saya ingin mengembangkan gitu. Oh iya tuh, gitu loh. Kenapa? Kalau pertama memang ini adalah untuk orang-orang yang belum menerima Islam, lalu kemudian dilapangkan hati dan dadanya untuk menerima Islam. Lalu kemudian setelah dalam Islam, ada perintah untuk khulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu, praktekkanlah Islam itu secara kafah, secara holistik, bukan parsialistik. Utuh, tidak separuh-separuh, tidak sepotong-sepotong. Lah tetapi kan untuk orang seperti itu nggak gampang. Maka ada orang-orang yang kata Allah, firman Allah di sini, wa may yuridillahu ayyahdiyahu. Barang siapa yang Allah memang berkehendak untuk memberikan dia
bimbingan, hidayah, maka yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan membuatnya dia itu lapang. Selalu ada waktu untuk Tuhannya, selalu ada tenaga untuk dia sumbangsihkan, selalu ada alokasi dari hartanya untuk disedekahkan selalu. Nah, itu berarti dia sudah diberikan Allah apa? Yashrah sadrahu. Nah, sebaliknya ada orang-orang juga bermakna dua nih. Orang-orang yang kalau makna pertama tentang orang yang non-muslim lalu bisa menerima Islam itu kalau yang sudah dilapangkan dadanya ya seperti Abu Bakar gitu kan. Ya sudah dilapangkan dadanya, gampang gitu loh menerima kebenaran. Itu Abu Bakar dari sisi para tokoh masyarakat musyrik saat itu. Dilapangkan. Sementara kayak Abu Jahal atau kemarin nama aslinya adalah Ammar bin Hisham, karena tidak dilapangkan ya sulit. Nah, sebaliknya wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Tapi orang yang dikehendaki Allah untuk sesat, artinya memang sebenarnya ya karena ikhtiar dia sendiri, artinya memang sudah saking dableknya itu lalu Allah tidak memberikan hidayah, maka hatinya itu terasa sempit, sulit menerima kebenaran, sulit. Ya seperti kemarin itu. Jadi orang-orang yang alladzina azramu soghorun, orang-orang yang penuh dosa itu sulit. Ya selalu kayak kemarin di ayat yang 124 kan dia ngomong lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman kecuali kami bisa melihat atau menerima bukti-bukti mukjizat seperti mukjizatnya para rasul terdahulu. Oh no, alasan. Ada saja alasan untuk membantah, untuk membenarkan ketidakislamannya, keengganannya menerima Islam. Padahal sebenarnya yaitu karena sempitnya dadamu, karena yaitu sempitnya dadamu, gitu kan. Maka hatinya itu penuh amarah, penuh, pokoknya penuh enggak. Maka sulit menerima kebenaran. Sulit. Nah, di situ sampai disebutkan harojan, sangat berat menerima kebenaran. Doyikon, sempit dadanya terasa itu. Maka bahkan ka'an nama yas'adu fis sama, saking beratnya itu seolah-olah seperti harus mendaki ke langit. Mendaki ke langit. Saking berat, berat sekali. Wis pokoknya ada saja halangan. Yang model soft atau lembut dalam tidak menerima Islam ya kayak bapaknya Ali radhiyallahu anhu atau Abi Thalib. Itu kan tidak menerima Islam tapi dengan cara yang lembut. Artinya dia secara kekeluargaan, secara hubungan kekerabatan ya tetap membela Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berani mengganggu Muhammad, langkai dulu mayatku. Kan gitu. Sehingga orang Arab Mekah saat itu ya masih ada dalam keraguan untuk mau mengganggu secara frontal kepada Nabi Muhammad SAW. Karena masih dilindungi oleh para paman beliau. Nah, tetapi ini modelnya adalah model yang menolak secara halus. Sampai ada yang menolak secara kasar, keras. Ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan saat itu sebelum Fathul Mekah. Ya termasuk Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Itu kan dulunya tokoh-tokoh Mekah ya. Nah, begitu sudah dibukakan
hatinya diberikan kelapangan, ternyata Umar bin Khattab menerima Islam. Ternyata Khalid bin Walid menerima Islam. Itu ikut hijrah ke Madinah. Tapi beberapa yang kayak Abu Sofyan baru terbuka menerima Islam ketika Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Nah, yang tafsir kedua, kita ini, kita sekarang nih, oh kalau tadi kan, bagi orang yang sudah dilapangkan hatinya, itu kan bersedekah ya enggak merasa eman, sayang gitu. Untuk ikut tenaganya berjihad yo ada aja bisa memanage waktu antara pekerjaan dan pengabdian. Bagi mereka yang diberi sehat, kuat, juga kayak ada panggilan gitu setiap kali tahajud itu. Jadi seperti Allah memberikan jalan lempeng. Bukan lempeng itu tidak berat, tapi itu. Lah, tapi sebaliknya bagi orang yang memang saking dableknya sampai Allah berpaling dari orang itu kalau dijak untuk melaksanakan perintah Allah, beratnya setengah mati. Ini saya contohkan tadi itu, meskipun KTP-nya sudah Islam, tapi kalau idza qamu lis-sholati qamu kusala, ketika mereka hendak sholat itu sholat berdiri itu dengan mau males berat gitu. Atau ketika dia punya harta itu selalu saja ada kebutuhan-kebutuhan lain yang awalnya tidak ada kebutuhan, tapi karena digoda setan sehingga menjadi kebutuhan, sehingga berbumbu berat sekali kalau disuruh bersedekah. Gitu. Tangannya dimasukin saku aja istilahnya. Nah ini beberapa contoh. Sehingga di situ disebutkan ka'annama yas'adu fis sama. Dijak sholat tahajud ya wabot. Dijak sholat jamaah ada alasannya. Diajak sedekah yang ini, yang itu, yang wis macam-macam. Nah itu berarti hatinya sedang itu. Sedang yaj'al sodrahu doyiqan harajan. Sulit berat menerima Islam, sulit berat melaksanakan Islam secara utuh. Karena gandolan-gandolan duniawi tadi itu. Nah kenapa diibaratkan sedang seperti mendaki ke langit? Kalau di bumi ini kan kita mengenal gravitasi, ya kan? Maka semakin tinggi sesuatu, itu daya tariknya ke bumi kan semakin berat itu, semakin kuat. Sehingga berat untuk naik ke langit. Dan demikian pula, anggaplah bumi ini adalah duniawi. Orang kalau sudah terlalu cinta sama duniawi itu terbelenggu itu, sehingga untuk naik ke akhirat, mikir tentang akhirat beratnya setengah mati, ada aja bantahan. Nah itu. Jadi itu disebutkan kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikian itulah Allah memberi siksaan. Siksaan di dunia itu tidak harus dalam bentuk orang dilempari batu dan sebagainya. Bahkan ketika hati kita itu terasa sempit, terasa galau, terasa gaduh, tidak karuan, jelas juntrungnya kenapa, berarti itu kita sedang ada siksaan di dunia, belum nanti di akhirat. Ya. Naudzubillah min dzalik. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu. Nah, saya sering sampaikan, manusia itu ibarat mobil atau mesin. Sementara Quran hadis itu ibarat manual book atau guidebook, buku panduan untuk menggunakan mobil itu dengan benar. Nanti perselelengnya sebelah sini, buka tutup bensinnya sebelah sini, itu manual book kalau kita beli mobil. Lah kita ibaratnya manusia, ruhani kita, jasmani kita, itu dibuat oleh Allah, diciptakan Allah, dan dibawain itu apa? Apa
Jadi kita diciptakan oleh Allah, ini juga diberi guidebook, diberi buku panduan ya. Kalau mau belilah, kalau baru ya, itu kan ada itu. Nah, ketika kita diberi seperti itu kan fungsinya untuk nanti kalau berpakaian, kalau perempuan itu gini caranya, kalau laki-laki gini caranya, kan gitu itu. Jadi manual book ini yang eh, kata Allah, wa hadza siratu rabbika mustaqimah, dan inilah jalan Tuhanmu. Ittabi', ikuti wes, bener nanti kamu. Kalau sampean bertanya misalnya, siratu rabbika itu seperti apa? Maka dijawab kan, siratal anbiya'i wal mursalin. Jalan Tuhan yang lurus itu jalan yang kayak apa? Ya sudah, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat iman, nikmat kuat, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat taat kepadamu ya Allah. Itu yang dimaksud nikmat adalah manusia diselewengkan, minta nikmat kepada Allah itu nikmat berupa rumah megah, mobil mewah, jabatan wah, ya piye maksudnya. Kalau kita siratal anbiya wal mursalin ya, lihat aja sirah nabawiyah. Sejarah para nabi itu mana yang seperti yang sampean bayangkan? Kan tidak ada. Kita itu kan menciptakan standar sendiri yang tidak sesuai dengan guidebook tadi, manual book tadi. Kita sendiri nanti biar kayak benar itu lalu dicarikan dalil entah di kitab mana yang diucapkan oleh Rabi Yahudi mana gitu kan. Supaya tampak bahwa itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Supaya tampak itu dari kitab, padahal bukan dari kitab Al-Quran dan juga bukan dari hadis Nabi. Nah maka kita ayo ini itu loh. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah, dan inilah jalan Tuhanmu wahai Muhammad, jalan yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sungguh kami telah menerangkan bahkan berulang-ulang ayat-ayat atau kebesaran kami. Tapi ya gitu, itu hanya menjadi bahan modal kebaikan, modal untuk hidup bagi orang-orang yang yadzakarun, orang yang bisa mengambil pelajaran, orang yang bisa melakukan revisi dan refleksi dengan baik. Itu yadzakarun. Ini bagi yang tidak ya apa sih itu? Ini lahum darussalami inda rabbihim, dan bagi mereka nanti di akhirat akan mendapatkan kampung yang damai, yakni sur. Bangun. Sampean nggak ini tak nggak sudah merencanakan, nggak sudah belum pesen ya. Kafling di surga sana belum pesen ya, belum. Ayo pesen dari sekarang. Iya dulur. Yang saya cerita nih ya, almarhum Pak Maman yang dulu. Udah pesan tapi masih kredit. Alhamdulillah, itu betul jawaban Pak Burman tadi. Udah pesen tapi masih kredit, betul itu. Jadi Pak Maman itu ya, Pak Maman almarhum yang kemarin meninggal itu ya. Itu kan ya lumayan aktif dalam kegiatan-kegiatan kita, baik kajian dan lain sebagainya itu ya. Lah ya nggak tahu, setiap kali pas waktu ngaji, saya pas hadir, terus Pak Maman juga pas hadir di Gedung Ruhullah Tabanan itu, di Bali. Itu kok ya pas sering sekali, meskipun tidak selalu, tapi sering sekali saya pas ngungkap topik tentang seperti ini, entah itu sebagai selipan atau sebagai topik utama. Ayo, kita benar-benar ayo memikirkan loh ya, memikirkan tentang bagaimana nanti kita menata diri di kafling surgawi kita. Bukan kok kita ini pemilik surga yang mengkapling surga, bukan. Kita ini loh harus sudah daftar seperti yang dibilang Pak Burman tadi. Ayo dipikirkan nanti, ayo tetanggaan aja ya di sana ya gitu.
Itu yang perlu kita pikirkan. Wah, akan kita tempati selamanya. Sementara kan kita di sini paling berapa tahun. Nah, di titik itu saya sering bilang, ayo Pak Maman, sekarang sudah berapa? Saya bilang gitu. Nah, itu biasanya tersipu sambil ketawa gitu. Masih ingat saya. Ah, nukus malukus saya sudah bonus lah. Ya itu. Padahal standar kita dalam merencanakan kehidupan dunia ya ikuti standar Rasulullah yang 63 tahun aja. Jangan lama-lama membuat standar estimasi umur saya sekian, nggak lama-lama. Wah, nanti saya kalau di umur 80 gimana? Aduh, Mas. Ya kalau diberi umur 80 sama Allah. Lah kalau ternyata sampean ngomong gitu itu di umur 40 atau 45, ya kan? Tapi ternyata baru umur 60 sudah diambil Allah, kan nggak siap-siap karena merasanya nanti akan umur 80. Maka, kata Pak Maman, ya Gus, berarti kurang, kalau salah umur berapa? 68 atau berapa? Berarti sudah lewat bonus sekian tahun itu. Biasanya nanti setelah ngaji itu menghadap saya, terus sambil berkaca-kaca cerita tentang keluarganya, bagaimana perjuangan mengajak keluarga untuk ke arah persiapan akhirat tadi. Tapi umur saya kok ya sekian, ya Gus doakan ya sampai sabar sampai husnul khotimah, itu saya ingat betul. Nah, yang semacam ini loh dulur, yang kadang luput dari pemahaman kita. Karena kita masih merasa jauh. Padahal kalau di ayat yang 127 yang sedang kita bahas ini, itu kan iming-iming loh dulur. Iming-iming bagi orang-orang yang benar-benar sudah selalu ada waktu untuk Allah, selalu ada alokasi porsi untuk sedekah, selalu ada kesehatan untuk bergabung dalam jihad pengabdian, maka kata Allah, lahum bagi mereka nanti akan ada darussalam, kampung yang damai tenang, nggak ada noisy, nggak ada berisik. Lah di dunia ini bukan hanya berisik knalpot mobil atau motor, tapi juga berisiknya orang caci maki di medsos, berisiknya orang untuk saling sindir, berisiknya orang untuk saling berlomba punya kulkas pintu 12, berisiknya untuk mengganti lantai rumahnya yang awalnya ubin jadi keramik, keramik jadi granit, granit jadi marmer, berisiknya manusia untuk berebut jabatan di atas sana. Tapi di luar itu nanti dulur, bagi orang-orang yang hatinya damai, tidak ikut berisik itu, maka Allah akan menjanjikan darussalam, kampung yang damai, yang di surga. Tapi itu siapa? Ya untuk orang yang qalbun salim. Untuk orang yang qalbun salim. Itu kan darussalam, sama salam, salim. Kampung yang damai ya untuk orang yang hatinya sekarang damai. Hati damai itu gimana? Orang yang mutmainnal qulub. Orang yang hatinya tenang, tidak ikut rebutan harta, jabatan, tahta, kebanggaan, viral dunia itu. Itu baru orang tenang. Orang yang hatinya tertambat di surga sana, meskipun aktivitasnya di sini sangat kerja keras, sangat disiplin, sangat penuh semangat untuk bekerja di dunia, tapi hatinya tertambat di sana. Nah, itu yang nanti dipanggil Allah, ya, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Mereka ini adalah orang-orang yang dilindungi Allah. Allah lah pelindung mereka karena apa yang mereka lakukan. Itu tadi. Allah kan kemudian merasa, oh orang-orang ini hatinya benar-benar selalu kepencut dengan iklan surgaku. Orang-orang yang hatinya tertambat di surgaku meskipun dia masih di dunia. Maka nanti ketika wafat, inilah orang-orang yang dipanggil Allah dengan panggilan ini dulu. Ya Tuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang damai, yang qalbun salim, yang tidak ikut berebut duniawi itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
kemarilah hati yang tenang, jiwa-jiwa yang damai dan tenang. Kemarilah menuju Tuhanmu. Dengan kamu ridho dan aku pun ridho, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah gini. Ini loh ketemu sama orang-orang yang hatinya juga damai dan tenang. Wadkhuli jannati. Sini, masuk ke surgaku. Itu tadi terus itu tuh ya. Oke, silakan kalau ada yang mau daftar untuk kredit kafling di surga sana. Bukan saya yang pengkafling surga, tapi ya ini tadi. Enggak. Izin Gus. Assalamualaikum. Silakan Bu Anissa. Setelah itu Pak Wahyu, ini putra dan ibu sendiri ini. Terima kasih, Gus Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suatu pembahasan yang sangat menarik sekali. Karena ini menyangkut hidayah Allah. Cuma satu aja yang saya tanyakan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi sebuah keluarga yang udah tertutup dengan hidayah Allah. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi sebuah keluarga yang udah tertutup dengan pintu hidayah Allah. Mungkin itu Gus pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Mungkin saya tampung dulu. Pertanyaan satu dari Bu Anissa. Pertanyaan kedua ada? Izin Gus. Silakan. Siapa nih Pak Anif? Arif Gus. Arif. Silakan Mas Arif. Kalau riyen kan pengejar dunia, target kula niku rumah Gus. Tapi kenyataannya bukan rumah yang saya miliki, tapi hutang yang saya miliki. Di waktu anak saya lulus sekolah itu, anak saya itu ngomong, ya aku mau mondok di pondok sing kunge kali utine setiap hari Minggu tuh ke sana. Nah, di waktu WhatsApp kemarin itu, Gus-Gus itu bilang, percuma kalau anaknya di sini berjuang, tapi orang tuanya di rumah nyantai-nyantai. Nah, 9 rukun santri itu saya laksanakan Gus sampai wirid ya. Tapi lama-lama kok ekonomi saya itu semakin berat. Sampai sekarang ini nggak bisa pulaan dagangan itu. Tapi anehnya hati saya dan pikiran saya tuh tenang Gus. Apa ini jawaban doa saya? Soalnya saya setiap hari itu doanya itu gini. Berikanlah kekuatan kepada keluarga kami untuk selalu istiqomah menjalankan perintah-Mu ya Allah. Dan berikanlah kesabaran dan keikhlasan untuk selalu menerima ujian yang Engkau berikan. Doa kula ngoten Gus. Nah niki kula nyuwun solusi kali jalan keluar. Oke, kayak gini. Jadi yang pertama saya ingin jawab Bu Anissa. Jadi hati yang tertutup itu benar-benar kita nyerah kalau orang itu sudah meninggal. Ini bukan saya yang ngomong, tapi berdasarkan sejarah. Nabi Muhammad SAW, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat dicintai oleh Abi Thalib, pamannya, Abu Thalib. Dan juga sangat mencintai beliau. Jadi Nabi Muhammad juga sangat mencintai Abi Thalib. Abi Thalib juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi karena posisinya itu tokoh beliau itu, Abi Thalib ini, sehingga
banyak sekali pertimbangan untuk mau bersahadat menerima Islam. Meskipun mengatakan benar, jane kamu itu benar, mana itu. Nah, berupaya luar biasa Nabi Muhammad mengajak itu. Tapi yang tidak bisa tetap gitu. Sampai kapan tetap didoakan. Jangankan itu pamannya. Ya kayak orang-orang yang bahkan membenci gitu aja, itu tetap didoakan. Buktinya yang kemarin sebagai asbabun nuzul dari ayat yang ke 122, 123 itu kan tentang Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab dan Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Ya Allah, Allahumma izzata al-Islam, hada din, bihada rajulani. Dengan dua orang ini ya Allah. Siapa? Umar bin Khattab dan didoakan terus. Padahal tertutup betul itu hatinya. Wah, Umar bin Khattab itu kurang apa tertutupnya. Adiknya sendiri dihajar karena masuk Islam. Dan selalu ingin membunuh Rasulullah itu. Bukan hanya tertutup itu sudah. Nah, tetapi karena itu tadi, dia tidak akan benar-benar tertutup sebelum dia meninggal. Maka didoakan terus sama Rasulullah. Alhamdulillah, ternyata Umar bin Khattab terbuka hatinya. Nah, sedangkan yang Abu Jahal tidak terbuka. Maka bagaimana? Ya sudah, hasil itu serahkan Allah. Tetapi ikhtiar kita tetap terus mendoakan, memberikan ini. Jadi ada beberapa hal Bu Anissa yang bisa dicoba. Pertama, itu adalah mendoakan. Kenapa? Ada satu ayat, Bang. Itu adalah tentang yang punya hati. Yang banyak ini bukan satu ya. Bahwa yang punya kuasa untuk membuka hati, yahdi mayyasya wa yudhillu mayyasya, itu Allah, bukan manusia. Nah, maka sudah minta kepada Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tetap berikanlah nasihat. Jangan pernah menganggap bahwa dia tertutup sama sekali. Tetap itu, berikan nasihat meskipun dengan, kalau pakai nasihat dengan cara begini masih belum bisa, nanti pakai metode yang beda. Jangan pakai metode yang sama terus. Karena bosan nanti dengan cara yang berbeda. Itu nasihat tetap. Yang ketiga, berikanlah contoh. Kalau secara lisan mungkin belum mempan, berikanlah teladan. Jangan diajak untuk ngaji, belum mau, ya sudah sampean ngaji terus. Dia sama ajak sholat belum mau, ya sudah sampean bisa tetap sholat istiqomah terus. Sama ajak sedekah masih enggan, ya sudah sampean aja yang sedekah terus. Jadi tetap berikan teladan, jangan pernah berputus asa. Lalu yang keempat, hati kita itu harus dilandasi dengan sayang, bukan jengkel, sendaplek apapun mereka. Karena jiwa kasih itu sangat berpengaruh terhadap trigger mereka. Makanya Rasulullah SAW itu dalam berdakwah juga anitun harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu yang harus kita tiru. Hati kita itu penting loh ya, bukan hanya tentang sikap tapi hati. Itu harus selalu itu. Lalu hati kita juga yang kelima itu harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Bahwa Allah mudah-mudahan di satu titik itu memberikan terbukanya hidayah. Lalu yang keenam itu barengi dengan sedekah. Sedekah. Bersedekahlah untuk orang-orang yang sedang sampean dakwahi, yaitu anak sampean, suami sampean, atau kerabat sampean, itu bersedekahlah. Ya Allah, aku bersedekah untuk itu. Mudah-mudahan itu menjadi semacam persembahan kepada Allah. Kiranya sudi untuk membukakan hatinya itu. Nah itu. Lalu yang ketujuh, kita harus tetap berprinsip bahwa sebelum dia mati, itu masih ada kemungkinan baik. Itu penting itu. Itu untuk menjaga semangat kita di dalam tetap berdakwah dan mendoakan mereka itu. Ya, itu. Jadi itu 7 hal yang tetap harus, doanya itu harus kuat. Lalu untuk yang Mas siapa tadi? Ini Mas Arif itu, jadi memang benar. Kadang kita itu memondokkan anak, itu ya sudah kita serahkan gitu aja. Lalu kita lupa. Saya punya satu cerita ya. Ada seorang anak yang nakal banget, lalu dipondokkan. Kemudian setelah dipondokkan atas kuasa Allah, anak ini berubah baik, berubah baik. Lalu suatu saat si orang tua ini ketemu sama saya menghadap gitu. Kemudian dia, saya bilang gini, anak sampean sekarang baik.
bersyukurlah. Bersyukurlah pertama itu. Karena baik itu bukan karena kami, tapi karena Allah memberi dia baik. Bersyukurlah. Tapi yang jangan bersyukur. Pertama bersyukur itu adalah dengan cara banyak mengucap alhamdulillah. Yang kedua bersedekahlah. Sebagai bentuk rasa syukur sampean itu. Istilahnya syukuran lah. Secara rutin. Supaya istiqomah ini. Tuh. Yang ketiga, sampean juga harus melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dipelajari anak-anak sampean. Anak sampean tahajud, ya sampean tahajud toh di rumah. Anak sampean misalnya sholat jamaah 5 waktu, ya sampean jamaah 5 waktu. Anak sampean misalnya sholat duha, ya sampean anak sampean puasa Senin Kemis, sampean puasa Senin Kemis. Gitu. Jadi itu supaya anak sampean ngaji, sampean yang ngaji yo. Supaya apa? Itu sama. Lalu yang keempat, sampean juga harus itu punya pemahaman yang sama visinya dengan anak, sehingga apa? Anak ketika pulang itu tidak mendapati orang tuanya beda jauh dari apa yang diajarkan di pondok. Wah, ini di pondok diajarin ini, orang tuaku gini, ya repot kan? Kalau diajarin di pondok itu bahwa Allah itu meliputi jagat raya, ternyata sama menganggap Allah itu di atas, gitu kan repot nanti. Maka ngaji juga penting supaya menyelaraskan sama pemahaman. Demikian pula praktek ibadah itu. Anaknya di sana rajin tahajud, dan di sini bapaknya molor. Nah, maka itu sama praktekkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar sampean itu, saya bilang itu sama orang tuanya, untuk juga ikut mendoakan, tirakat lah, agar keistiqomahan itu ada. Nah itu. Lah ternyata entah 1 atau 2 tahun itu anaknya itu jadi makin ini, malah turun. Kebaikannya itu jadi bewandel lagi. Orang tuanya datang lagi. Terus gimana sekarang? Saya mau tanya sama sampean. Pesan-pesan saya dulu dijalankan nggak? Boten lah kan. Itu namanya nikmat yang dicabut. Saya bilang. Sehingga itu pertama tentang mondok. Lalu yang kedua tentang pertanyaan sama Mas Arif tentang apakah ketika saya ini. Jadi ketika sampean misalnya merasa bangkrut dan sebagainya, itu ada ujian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu dijelaskan bahwa kalau sampean menemukan kebenaran itu sampean pasti akan diuji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat. Coba dibuka itu. Coba dibuka Mas Arif. Coba dibuka. Al-Baqarah 155, coba dibuka. Ya, bisa dibantu ya, Gus ya. Ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kalimatnya kan gitu, yang terakhir. Sampaikan kabar gembira. Jadi kalau sampean kemudian sudah ngaji, melaksanakan 8 rukun santri, lalu kemudian diuji sedikit dengan hati yang takut, kekurangan itu wanaksi minal amwal. Kekurangan hati sudah biasa itu. Tapi jangan kemudian sampean tidak kerja. Nah, itu yang keliru. Jadi orang beriman itu justru keras kerjanya, lebih banyak kerjanya daripada orang kafir. Kalau orang kafir misalnya kerja 8 jam, orang beriman itu justru 12 sampai 16 jam. Kenapa? Kalau orang kafir kan hanya menyiapkan 1 kehidupan. Lah kita orang beriman kan menyiapkan 2 kehidupan, dunia akhirat. Jadi orang beriman itu meskipun visinya akhirat, kerja keras, lembur terus ini para TPU di Denpasar. Alhamdulillah 9 bulan sekarang gedung untuk MI ini alhamdulillah sudah berdiri. Karena kerja keras. Jadi untuk mencapai ridho Allah itu kita harus kerja keras. Kalaupun kemudian hasilnya seperti itu, nah itu yang disebut tawakal dan merasa ini berarti ujian Allah karena kita orang-orang beriman gitu loh. Nah, kalau kemudian hati kita itu galau, berarti kita belum bersyukur. Tapi ketika hati kita sudah tenang, ya alhamdulillah itu nikmat berupa nikmat mutmainnal qulub. Ya.
Tuh, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mas Wahyu, tadi apa Mas Wahyu? Siap Gus, ngapunten. Tapi Begini Gus. singkat aja ya, waktunya Oke, sudah disebutin ya. siap. Apakah hidayah itu merupakan pengetahuan atau ilmu yang didapat dari seseorang atau kemampuan untuk menerima ilmu itu dan mengamalkan? Ngapunten Gus. Jadi ada yang dimaksud dengan sesuatu yang sifatnya given atau pemberian atau ya langsung dari Allah. Ada yang sifatnya itu harus mencari kita. Jadi kayak Rasulullah Muhammad SAW itu kan ya langsung karunia Allah berupa kenabian itu kan. Enggak kok kemudian berencana menjadi nabi kan. Para nabi semua begitu. Nah, demikian pula hidayah kayak misalnya Ali bin Abi Thalib kemudian dimudahkan oleh Allah itu. Tapi ada juga yang dengan cara lama mempelajari bagaimana sih Muhammad itu ajarannya gimana apa baru kemudian mendapatkan hidayah. Nah, kita-kita ini yang tergolong yang itu tadi harus diupayakan hidayah itu. Saya itu selalu mengibaratkan begini. Hidayah itu seperti buah-buah yang ada di pepohonan. Hidayah itu sebenarnya sudah tersedia di sana. Allah sudah memberi hidayah itu kepada semua orang. Cuma orang itu mau memanjatnya atau enggak itu. Mau memanjatnya atau enggak. Makanya tadi itu sebenarnya kan namanya so'atu fis sama. Buat orang-orang yang memang dedel itu ngambil hidayah itu kayak mau naik ke atas langit. Tapi bagi kita itu tadi. Nah, makanya ada orang-orang yang misalnya tidak mau berjilbab, tidak mau bertutup aurat, tidak mau sholat, kemudian ketika kamu ngapain aja? Belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, wong tiap hari sudah diberitahu hidayahnya. Hidayah itu kan petunjuk, kamu sholatlah, kamu sedekahlah, masih nggak sedekah. Terus ngomong nggak dapat hidayah, lalu gimana? Hidayahnya itu ya petunjuk nyuruh bersedekah. Nah berarti kan pohon itu sudah berbuah, kita mau naik untuk memanjatnya atau enggak. Nah kalau nunggu itu jatuh ya lama, gitu. Maka kalian jangan kemudian mengatakan ya kita semua ini, saya nggak mau berjilbab karena belum dapat hidayah. Lo sudah dikasih tahu hidayah kok ambil itu, laksanakan itu kan gitu. Jadi itu satu di antara logika yang bisa kita pakai. Kalau kamu mangga itu kamu biarkan di situ ya nggak kena-kena. Sudah ada hidayah di situ. Begitu pula Quran sudah menjelaskan, laksanakan ini, kamu nanti damai hatimu. Lah enggak kita laksanakan. Terus kita mengatakan kita belum dapat hidayah, lo gimana gitu kan? Jadi itu, Quran ini adalah hidayah. Kan Quran sudah menyatakan, dalikal kitabul la raiba fi hudal linnasi, kan gitu. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk hidayah linnasi bagi manusia. Tidak hanya bagi orang beriman loh ya, bagi seluruh manusia. Berarti dia akan beriman kalau dia mengambil hidayah itu. Anas kan umum sifatnya. Hudal linnasi, itulah ya dalam surat Al-Baqarah yang ayat awal itu. Hudal linnasi, petunjuk hidayah untuk manusia. Cuma manusia itu kalau ngambil hidayah dia jadi beriman. Kalau dia nggak ngambil hidayah dia jadi kafir kan gitu. Itu Mas Ayo. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf ya agak panjang, tapi insya Allah barokah untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat, dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimat wal ahyar mustaqim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man qadayta syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa alayk. Barak Rabbana wa ta'ala ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dahastina min sinan syaitan sayun kufar rabbana natina wa lina ashabina min qawmi dhalim nafana wa tajana. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa qina. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا تضل من واشهد ان لا اله الا انت. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. وفي لي ولا في ولا الوزة ولا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.